penjelasan dari Buya bagaimana kita ingin menanamkan tauhid hakikian kita sehingga kita paham dan tahu ya tentang kodrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal tadi saya sudah cerita menghayati kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Ada orang yang hidupnya bikin ini susah, ini gagal, ini nggak berhasil. Betul nggak? Ada orang yang ini mudah. Kadang-kadang orangnya goblok tapi hidupnya mudah banget sih. Betul nggak? Jadi supir taksi ya laris. Betul nggak? Dagangan warung ya laris. Anaknya sekolahnya lancar saja. Ini profesor doktor tapi masya Allah udah pangkatnya nggak naik lagi. Iya kan, udah anaknya juga terlibat narkoba lagi segala macam. Iya, ini kiai yang alim alama nggak mendapat dukungan masyarakatnya, ngomong aja nggak denger kok sulit. Sampai mati saja nggak ada yang mau ngubur. Iya, sampai Pak lebihnya itu ngebayar. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. 1 juta enggak. Kenapa jadi begitu? Jadi sebetulnya siapa yang mempersulit, siapa yang mempermudah? Sebetulnya kita sendiri yang mempersulit, kita sendiri yang mempermudah. Allah mengatakan bahwa innallah wa mallahu bidzalamin lil 'abid walakin anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menganiaya hambanya, mereka sendiri yang menganiaya kok. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu bukan membuat kamu susah, tapi membuat kamu bahagia. Tapi kenapa sekarang kamu jadi susah? Berdebat, berbantapat dengan dalil-dalil Quran, menjadi bertengkar, disuruh siapa? Nah, itulah makanya saya ingin menjawab bahwa kalau kita ingin hidup ini mudah, nyaman, ilmunya kan ditanya gimana? 1, lepaskan diri kita dari ketergantungan kepada siapapun. Jangan mengandalkan pamanmu yang jadi gubernur. Jangan mengandalkan kakakmu yang jadi jenderal. Jangan mengandalkan kemampuan dirimu sekalipun. Sebab ketika orang terlalu mengandalkan kemampuan dirinya, ketika gagal dia akan mengalami kecewa berat. Ya, ada orang suruh CPNS nih, nggak usah dah, udah maju aja, ya ini mah untung-untungan dah. Ya, nanti saya nggak bisa, daftar aja. Ya udah deh, daftar, tapi ya nggak tahu lah gitu. Dia tidak mengandalkan kecerdasannya, ya lulus ya syukur, ya enggak ya udahlah nggak apa-apa. Yang satu terlalu yakin, aku ini dari SD ranking 1, 6 tahun ranking 1, SMP ranking 1, dia yakin, ternyata tidak lulus, langsung beli begon. Stres, kecewa. Tetapi yang tidak mengandalkan kemampuan dirinya ternyata nggak lulus. Dari dulu juga gue bilang nggak mampu gue nih. Dari dulu juga udah bilang nggak mampu. Dia nggak kecewa. Jangan kau sakiti dirimu sendiri. Begitu juga bergantung at-ta'alluq, ya. At-takhalus min at-ta'alluq, membebaskan diri kita dari ketergantungan. Orang lain tuh jangan dijadikan tempat bergantung. Percayalah, di penghujungnya akan mengecewakan.
orang lain ini akan membantu kita itu kalau ada, betul nggak? Bang, tolong dong pinjam 1 juta. Ya kalau ada, kalau nggak ada bisa betul nggak? Satu, orang lain membantumu banyak persyaratan. Satu kalau ada, udah. Nah sekarang dia ada, nggak otomatis ada dikasihkan. Ditanya, lihat dulu dia lagi membutuhkan enggak. Kalau dia butuh sendiri nggak bakal dikasihkan sama lu, betul nggak? Kita uang punya, anak lagi sakit, bantu kamu atau nyoba rasanya? Satu, kalau ada. Yang kedua, kalau dia nggak butuh, udah, duitnya ada, dia nggak butuh, belum tentu dikasihkan. Kalau dia percaya, ya, kalau dia percaya nggak dikasih juga. Ada 3 lapis yang Anda tembus semuanya itu. Ada, tidak butuh, dan percaya. Tidak semudah itu. Dan setiap orang membantumu, jangan berharap lillahi ta'ala. Jarang orang bekerja memberi membantu lillahi ta'ala kecuali rijalullah, kecuali ulama solihun. Solihun juga solihun, bukan fuqaha ya. Al ulama ar-rubaniyun yang bisa begitu tuh. Ya, jangan kira setiap kita memberi sesuatu ada terbetik pikiran kita. Saya mau nanya dulu nih, bapak-bapak pernah berbuat baik enggak? Pernah? Masih ingat enggak? Ya gitu, hebat dong. Wali nih. Ketika engkau menjawab masih ingat, nah ketika kebaikanmu yang masih engkau ingat itu pertanda kebaikanmu belum diterima oleh Allah. Karena masih rawan akan diungkit kembali, betul nggak? Akan digugat kembali. Lu lupa ya sama kebaikanku dulu. Kalau nggak gue tolong, lu udah mampus dari dulu tuh. Nah, lo termasuk juga siapapun selalu kebaikannya. Sebaliknya, orang yang berbuat baik pun, ya, yang diberi kebaikan juga akan diungkit-ungkit. Yang berbuat baik pun juga akan kecewa. Saya mau nanya ibu-ibu, ketika anak-anak kita nakal melawan sama kita, sakit hati enggak? Lah iya. Kenapa sakit hati? Karena engkau merasa menyusui, engkau merasa nyebokin, engkau merasa membesarkan. Kecewa sekali. Kenapa kecewa? Karena kita merasa berbuat baik. Jangan dikira bahwa kesengsaraanmu, sakit hatimu adalah munculnya dari kebaikan-kebaikanmu sendiri. Iya kan? Kalau yang ngelawan anaknya orang lain sakit hati nggak? Ya enggak sih. Nggak ada urusan. Nah itulah makanya seorang istri kenapa sampai dia stres melihat suaminya selingkuh? Tahu sebabnya apa? Karena dia merasa berbuat baik, ngurusin dia, ngasih makan, nyebokin, iya kan? Ya, nyuciin bajunya lah gitu, masakin buat dia. Kecewa. Kalau yang selingkuh suaminya orang lain sakit hati enggak? Ya enggak. Jadi penderitaan kita munculnya dari kebaikan-kebaikan kita. Makanya Nabi bilang, ittaqi syarra man ahsanta ilaik. Waspadalah kejahatan orang yang pernah kau baiki, karena kau akan sakitnya luar biasa. Itu. Itu satu. Yang kedua, yang menyebabkan kita jadi serba sulit ini, satu tadi, lepaskan ketergantungan, kemampuan kita, bantuan orang,
pertolongan orang, mengandalkan jabatan sebagai itu. Yang kedua, kita harus ibtiad anil awaiq, menghindarkan kita dari hal-hal yang nantinya menimbulkan kesulitan. Artinya kita di tengah perjalanan mudah tergoda. Akhirnya kita lupa dengan tujuan pokok kita. Ini banyak terjadi ketika engkau punya tujuan yang baik. Tujuannya ikhlas, benar. Tolong dikawal, jangan lengah. Sebab belum tentu awalnya niatnya baik sampai akhirnya baik. Di tengah perjalanan niat baik kita sudah dirampok oleh setan dan kita tidak tahu. Awalnya dulu bikin pesantren, betul. Tanahnya diwakafkan, betul. Ngajinya gak minta bayaran, betul. Tetapi setelah santrinya puluhan ribu melihat uang miliaran, mulai goyang dia. Sampai hataman Qur'annya 2 juta kali 400 berapa tuh? Pantas setiap tahun beli sawah. Lah beli mobil lagi ya. Kadang-kadang kita tidak sadar niat baik kita ini sudah berubah, tapi kita beranggapan masih seperti dulu, padahal kita sudah tersesat. Saya mau cerita, mungkin sudah berulang-ulang tapi saya ceritakan lagi. Di bulan puasa menjelang lebaran saya pengen bikin kacang gawil yang digoreng tuh, kering tuh. Saya suruh santri saya beli kacang. Saya kasih uang buat transportnya, nggak mau. Dikasih mobil, suruh mobil nggak mau. Dikasih uang buat beli takjilan di situ, dia nggak mau. Berangkat sendiri, biaya sendiri. Kacangnya bagus, susuknya utuh. Hebat enggak? Hebat. Ini santri saya yang ikhlas berkhidmat sama kiainya. Setelah lebaran dia nanya lagi, Pak Kiai mau beli kacang lagi enggak? Saya jadi mikir nih, ada santri penasaran, akhirnya saya beli sendiri. Ternyata yang dagangnya cantik jelita. Dia nggak sadar dulu, iya dia khidmat, tapi yang ini dia memanfaatkan saya supaya bisa ngobrol dengan cewek cantik. Memangnya ngobrol dengan cewek cantik nggak enak kitanya? Enak loh, gimana lagi? Sedep kan? Ya itu persoalan. Nah itu persoalannya. Jadi dikawal semuanya itu. Jangan sampai ada, hilangkan semua gangguan-gangguan, godaan-godaan itu terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita yang baik-baik saja, at-tahaqquq bil haqa'iq, yang baik-baik saja sesuai dengan aturan yang ada. Jangan melanggar aturan. Sekalipun kita tujuan baik, tapi caranya tidak baik, menjadi tidak baik. Ya kan? Kita menolong orang, tapi caranya tidak halal, ya menjadi tidak halal juga. Jangan kayak Robin Hood ya, nolong orang tapi ngerampok. Ya jangan dong. Ya berbuat baik sesuai dengan aturan sajalah. Jangan pernah melanggar aturan apapun juga, sesuai dengan aturan-aturan. Nah itulah makanya munculnya menjadi sulit, karena kita dalam perjalanan terlalu banyak melanggar aturan. Dan di samping itu juga bahwa semakin kita banyak melanggar aturan, itu membuat hidup kita tidak nyaman kok. Percaya atau tidak? Nah itulah 3 persoalan, itulah cara kita membuka supaya mendapatkan kemudahan dari Allah tanpa engkau mengatakan Rabbana yassir umurana. Allah juga tahu. Ya, bahkan saya sering mengatakan bahwa tidak mesti kita Allahumma. Malah santri saya sering nanya, Buya, kami disuruh istighosah, saya suruh berdoa tiap hari, tapi kami melihat Buya kok assalamualaikum terlari aja. Gak ada doanya. Saya bilang, ngapa sih yang gak kelihatan doanya? Saya bilang,
Saya mau minta doa apa lagi sama Allah? Saya mau minta apa lagi sama Allah? Semua ya kebutuhan saya Allah sudah tahu semua. Kalau saya minta lagi berarti saya menuduh Allah tidak tahu kebutuhan saya. Terima kasih.